Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid An-Namirah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang banyak sekali, juga memberi taufik, inayah, pada hidayah pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat, tanpa taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menuntun umatnya, termasuk kita semua ini, menuju kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan tuntunan yang dibawa Kanjeng Nabi yang berupa syariat agama Islam yang saat ini kita jalani. Mudah-mudahan dengan mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi yang berupa syariat agama Islam ini, kita semua diakui menjadi umatnya yang kelak akan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, pada hari ini, pada saat ini kita memasuki bulan yang mulia, termasuk salah satu bulan mulia, yakni bulan Sya'ban, di mana di bulan Sya'ban banyak sekali anjuran-anjuran untuk memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, di mana malam nisfu Sya'ban adalah salah satu malam yang mulia. Khamsu layalin la turaddu fihi du'a, ada 5 waktu yang mana doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, al malaikatu yata'aqabuna malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi sholatil fajri wal asri thumma ya'ruju ilaihi alladzina batu fikum fa'as'aluhum wa huwa alamu
fayaqulu kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum yusalluna wa atainahum yusalluna. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat datang bergantian, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Mereka berkumpul saat sholat subuh dan asar. Lalu naiklah malaikat yang bermalam bersama kalian. Allah Subhanahu wa taala bertanya pada malaikat, dan Allah Maha tahu. Allah berfirman, bagaimana saat kalian meninggalkan hamba-hambaku? Malaikat meninggalkan kami, meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka juga dalam keadaan sholat. Jadi begini, nisfu Sya'ban, malam pasnya pas malam nisfu Sya'ban tanggal 15 itu amal ibadah manusia selama 1 tahun akan diangkat, diserahkan, diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kalanya amal tiap bulan juga diangkat, amal tiap minggu juga dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada amal harian. Amal harian seperti disebutkan di hadis tadi, pasti Gusti Allah menanyakan amal ibadah kita setiap hari kepada malaikat yang bertugas, Makanya dianjurkan ada kalau pas tiap hari pas malam, khususnya kalau bisa malam, kalau habis sholat maghrib itu istiqomahkan membaca surat Yasin. Manusia itu kan pasti nggak luput dari dosa. Namanya manusia itu kan al-insanu mahal khata' wan nisyan, tempat lupa, tempat melakukan kesalahan. Yang nggak bisa melakukan kesalahan itu ya cuman malaikat saja, Pak. Malaikat disuruh sujud bertahun-tahun ya tetap sujud, disuruh ruku bertahun-tahun sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya terus ruku, nggak bangun-bangun. Beda dengan manusia mempunyai nafsu, juga ada setan yang selalu menggoda, selalu mengganggu. Lah, kalau bisa sebisa mungkin kita setiap hari berusaha supaya dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tuntunannya membaca surat Yasin. Baca surat Yasin kalau alhamdulillah kalau di rumah saya itu tiap ba'da maghrib pasti membaca surat Yasin. Sama anak-anak santri itu pasti istiqomah membaca surat Yasin setiap ba'da maghrib. Banyak sekali fadilahnya, diantaranya yaitu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni, ya kita berusaha berusaha sebaik mungkin, jalan apapun kita tempuh supaya kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula laporan amal tiap pekan. Disebutkan an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radu amalun nasi fi kulli jum'atin marrataini yaumal itsnaini wa yaumal khamis fayughfar likulli abdin mu'minin illa abdan bainahu wa baina akhihi sakhna'un fayuqalu utruku awirku hadaini hatta yafi'a.
Rasulullah bersabda, amal manusia akan dilaporkan dalam tiap pekan sebanyak 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Maka Allah mengampuni setiap hamba yang beriman kecuali seorang hamba yang diantara dia dan saudaranya ada kebencian, ada permusuhan. Maka dikatakan, biarkan 2 orang ini hingga mereka saling berbaikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi tiap minggu, setiap hari Kamis, setiap hari Senin dan hari Kamis, amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan melakukan puasa Senin Kamis, puasa Senin dan hari Kamis. Kalau puasa Senin itu juga termasuk Kanjeng Nabi, di antara alasan Kanjeng Nabi melakukan puasa hari Senin itu merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah karena hari kelahiran beliau. Hari kelahiran beliau pas hari Senin. Juga juga ini untuk supaya ketika Kanjeng Nabi itu senang ketika amal ibadahnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam keadaan puasa. Terus ada lagi mungkin di antara usaha kita supaya dimaafkan oleh Allah Subhanahu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pas selesai sholat Jum'ah. Selesai sholat Jum'ah itu dianjurkan membaca Fatihah 7 kali, membaca surat Ikhlas 7 kali, Mu'awwidzatain 7 kali. Di antara fadilahnya juga melebur dosa-dosa selama 1 minggu. Tapi tetap dalam dalam keadaan duduknya itu tetap dalam keadaan tahiyat akhir, tidak berubah dari posisi duduknya. Jadi duduk tahiyat akhir pas habis salam tetap enggak berubah, pantatnya enggak berubah, membaca surat-surat tersebut tadi. Di antara fadilahnya niku diampuni dosa-dosanya selama 1 minggu. Kemudian yang selanjutnya yaitu laporan amal tahunan. Diriwayatkan di sebuah qala Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahron minasyuhur ma tasum min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayurfa amali wa ana shaimun, rawahu Ahmad. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, ia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak menjumpai engkau berpuasa di bulan-bulan yang lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah menjawab, Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh orang-orang antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan laporan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya senang amal saya dilaporkan sementara saya dalam kondisi berpuasa. Jadi Kanjeng Nabi berpuasa di bulan Sya'ban itu sampai saking banyaknya, kadang sampai muasol, sampai tepung bahasa Indonesianya itu. Terus menerus di bulan kadang Kanjeng Nabi antara bulan Sya'ban dengan puasa Ramadan itu kadang terus berlanjut, kadang-kadang juga
terputus itu saking seringnya Kanjeng Nabi melakukan puasa Ramadan, puasa di bulan Sya'ban. Kemudian hadis keterangan tentang malam nisfu Sya'ban. Hadis atau keterangan tentang malam nisfu Sya'ban an Mu'adz bin Jabalin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfir li jami'i khalqihi illa limusyrikin aw musyahinin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hambanya dengan penuh rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Bahkan di riwayat lain disebutkan rahmat Allah turun ke langit yang terdekat dengan bumi. Dapat dibayangkan rahmat Allah itu turun ke langit yang terdekat dengan bumi, langit sab 1 itu pada malam nisfu Sya'ban. Jadi dipantau Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan itu memantau kepada hamba-hambanya. Diteliti siapa yang melakukan ibadah pada malam nisfu Sya'ban, yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban siapa. Itu kan senang umpama kita langsung Allah Subhanahu wa taala kayak ibaratnya seorang guru umpamanya meneliti muridnya sedang kan biasanya kan terus murid kalau di sidak ya Pak, di sidak itu kan terus seakan-akan malah sergap, malah menjaga kelakuannya atau kromonya gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Rahmat Gusti Allah turun ke langit yang terdekat dengan bumi. Nah, kecuali akan mengampuni Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kepada orang-orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban kecuali pada orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang bermusuhan. Jadi orang yang saling membenci, yang tidak menyapa, bahasa Jawanya itu basean, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang menjaga kerukunan itu sangat penting sekali. Soalnya sudah ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menuruti emosi, kadang menuruti ego. Ya. Seharusnya kita sebagai orang yang beriman pada Allah cuek aja. Kita disakiti orang, kita harus punya prinsip, saya disakiti orang terserah, yang penting kita enggak menyakiti kepada orang lain. Sabar, menerima di antara tuntunan ulama tasawuf. Ini sekedar cerita saja. Ulama ahli sufi itu ahli yang membersihkan hati dari penyakit hati ria, ujub, sum'ah, takabur dan lain sebagainya. Di antara syaratnya adalah sabar atas disakiti oleh orang lain. Dia sabar. Jadi akan diampuni dosa-dosa orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kecuali orang
orang yang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah atau orang yang saling bermusuhan. Kemudian hadis kedua, qala Rasulullah innallaha ta'ala yadnu min khalqihi fayaghfiru liman istaghfara ilal baghiya bi farjiha wal asyar. Kemudian keterangan yang kedua tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, Rasulullah bersabda, sesungguhnya rahmat Allah mendekat kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban. Maka Allah akan mengampuni orang yang meminta ampun, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali illal baghiya bi farjiha. Nun sewu pelacur, orang yang menjual diri, dan wal asyaro, orang yang menarik pajak. Dalam arti maksudnya menarik pajak itu kayak nun sewu, kayak rentenir gitu. Kemudian keterangan yang hadis yang ketiga, yang zilullahu ta'ala lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfir likulli nafsin illa insanan fi qalbihi syahna'u au musyrikan billah azza wa jalla. Sama seperti keterangan yang di atas tadi. Jadi laki-laki orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang saling bermusuhan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara tentang syirik. Niki agak keluar bahasan sedikit, bicara tentang syirik. Syirik itu ada yang syirik yang akbar, syirik yang besar, ada juga syirik yang asghar, syirik yang kecil. Syirik yang besar itu ya jelas-jelas menyekutukan, menyembah selain Gusti Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syirik yang besar. Sedangkan syirik yang kecil itu sering kita mungkin belum paham, juga mungkin kita tidak sadar. Nun sewu, yang namanya riya pamer itu juga termasuk syirik, tapi syirik yang kecil, syirik yang asghar, memamerkan amal ibadah kepada orang lain, kepada manusia. Kalau kita pikir-pikir, kita ibadah kan seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa lagi kita kalau ibadah kan cuman kepada Allah. Tapi kalau umpama kita beribadah nun sewu didasari dengan rasa riya, umpama pamer kepada manusia, memamerkan amal ibadah, ini loh ibadah saya, ini loh sholat saya sampai berkali-kali, wiritan saya sampai beberapa putaran tasbih umpamanya, nggak pernah berhenti ibadah, saya zikir terus. Kita pamer kepada manusia, kita pamerkan kepada manusia, secara nggak langsung kita menyekutukan Allah. Seharusnya kita ibadahkan kepada Gusti Allah, tapi kenapa kok kita ya kelihatannya ibadah kepada Gusti Allah, tapi orang yang riya itu ibadahnya nggak karena Gusti Allah, hakikatnya nggak kepada Gusti Allah ibadahnya, tapi kepada orang yang dipameri, Coba jenengan pikirkan bener, jenengan pikir
benar apa enggak. Kita seharusnya ibadah murni ikhlas kepada Gusti Allah. Ya memang ikhlas itu memang sulit, tapi kan paling tidak kalau kita tahu, kita akan berusaha dan selalu berusaha seikhlas mungkin hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah orang-orang yang riya itu kelak di akhirat sama Allah diginikan, ngapain kamu mencari pahala kepadaku? Ya carilah pahala kepada orang yang kamu pameri. Itu dalam satu keterangan di satu hadis, satu keterangan begitu Allah Subhanahu wa taala dawuh berfirman seperti itu. Kelak di akhirat orang-orang yang riya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lu ngapain kamu kok mencari pahala, meminta pahala kepadaku? Lah kamu ibadah tidak murni kepadaku, tapi kamu ibadah dengan tujuan kamu pamer-pamerkan kepada seseorang. Ya kamu minta saja ke sana. Kan masuk akal nggih. Cara dipikir-pikir kan sangat masuk akal sekali. Lah itu namanya secara enggak langsung orang yang riya itu napa jenenge? Masuk dalam kategori syirik, tapi syirik yang kecil. Syirik yang kecil ancamannya yaitu amalnya dilebur, amalnya tidak ada pahalanya. Lebur pahalanya terbakar, lebur enggak ada pahalanya. Ya memang sangat sulit sekali orang ibadah kepada Allah murni ikhlas hanya mencari ridha Allah itu memang sulit, tapi kita harus selalu berusaha dan berusaha. Ya Allah, di dalam biasanya itu kan amalan amaliyah ahli sunnah wal jamaah itu kan sering kali kita dibid'ah-bid'ahkan oleh khususnya orang Wahabi biasanya. Tapi beda dengan amaliyah pada malam nisfu Sa'ban. Banyak sekali ulama-ulama Wahabi seperti Nasiruddin Albani itu mengakui mengakui keutamaan menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Biasanya kan amaliyah ahli sunnah wal jamaah itu sering kali dibid'ahkan oleh orang-orang non ahli sunnah wal jamaah. Tapi beda dengan malam nisfu Sa'ban, banyak sekali ulama-ulama dari ulama-ulama Wahabi itu mengakui keutamaan menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Saya ini sedikit ngerasani supaya kita itu tidak gampang terjerumus, terjebak. Ada satu ulama yang menurut mereka itu ulama besar, Syekh Nasiruddin Albani. Syekh Nasiruddin Albani itu sampai dia itu berani mengatakan ketika suatu saat di majelisnya itu ada yang mendebat, bertanya, ketika setelah memberi keterangan ada yang jamaahnya itu yang bertanya, loh berarti pertanyaan Anda ini bertentangan dengan pernyataan Imam Ghazali. Kita tahu sendiri kan siapa Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pengarang salah satu kitab karangannya adalah kitab Ihya Ulumuddin yang dibuat rujukan oleh ulama-ulama tasawuf. Beliau juga hafal hadis ratusan ribu. Zaman sekarang kan nggak ada orang seperti Imam Ghazali, seperti Imam Syafi'i. Zaman dulu kan sudah tidak ada. Zaman dahulu masih banyak sekali
bahkan hafal hadis lebih dari 1 juta hadis. Hadisnya mungkin 1 baris, 2 baris, tapi hukum sanad matan itu sampai 2 lembar. Terus seperti itu. Sampai 2 hadisnya mungkin 1, 2 gitu cuman. Tapi hukum sanad matan itu sampai 2 lembar. Lah dapat dikalikan, umpamanya 2 lembar dikali 600.000 umpamanya. Kan yus dari Al-Qur'an itu lebih banyak hafalan hadisnya daripada Al-Qur'an. Jadi zaman dulu kalau orang bergelar muhaddis, hafal ratusan ribu hadis, itu pasti hafal Al-Qur'an dan tafsir-tafsirnya. Itu sudah maklum zaman dahulu. Lah itu Syekh Nasiruddin Albani itu berani mengatakan ketika didebat tentang pernyataannya bertentangan dengan Imam Ghazali, wa huwa laisa biqauli mu'minin. Dia berkata seperti itu bukan perkataan dari orang yang mukmin. Secara enggak langsung kan mengatakan Imam Ghazali itu bukan orang yang mukmin. Aneh enggak usah ikut-ikutan sing tukang dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit mengkafirkan Daud kata Gus Dur kan kafir dhewe gak diopeni. Maksudnya mengkafara musliman fa huwa kafirun, barang siapa mengkafirkan kepada sesama orang yang muslim, menganggap kafir orang lain, padahal orang itu muslim, ya fa huwa kafirun, orang itu sendiri yang kafir. Jadi napa jenenge. Kemudian selanjutnya sejarah malam nisfu Sa'ban. Sejarah malam nisfu Sa'ban disebutkan dalam satu keterangan. Yang artinya begini. Al-Waqidi berkata, di dalam pasukan ini bersama Abdullah bin Ja'far, ini para sahabat. Suatu saat perjalanan melakukan perang di negara Syam, melakukan perang penaklukan ke negara Syam. Itu di dalam pasukan ini bersama Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muthalib, Abda Wasilah bin Aqsa. Kedatangan mereka ke Syam, yakni Damaskus, ke daerah Abi Qudus, adalah di malam nisfu Sa'ban. Rembulan makin bersinar. Kalau memang keterangan tentang menghidupkan malam nisfu Sa'ban, keterangan tentang menghidupkan malam nisfu Sa'ban itu generasi setelah Rasulullah. Tidak ada pas zaman Rasulullah itu terus melakukan jamaah, ya cuman ada anjuran satu hadis dari Rasulullah supaya menghidupkan malam nisfu Sa'ban, tapi tidak. Kalau zaman sekarang kan sudah sangat enak sekali, sudah dicontohi oleh ulama-ulama dulu, umpamanya istighosah, membaca Yasin bersama-sama tiap malam nisfu Sa'ban. Lah seperti halnya puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a itu puasa tanggal 9 bulan Muharram. Kanjeng Nabi belum pernah melakukan. Kanjeng Nabi belum pernah melakukan puasa Tasu'a, tapi Kanjeng Nabi menganjurkan, seandainya aku masih hidup tanggal 9 bulan Muharram tahun depan, aku akan melakukan puasa. Tapi Kanjeng Nabi belum pernah melakukan puasa Tasu'a, tapi Kanjeng Nabi sudah menganjurkan. Jadi sampun sampun isya. Langsung saja
kita ke napa jenenge amaliyah, di antara amaliyah kita di malam nisfu Sa'ban seperti yang telah diajarkan oleh ulama-ulama pendahulu kita, yaitu membaca surat Yasin 3 kali. Membaca surat Yasin 3 kali. Yang pertama meminta niat supaya sekedap. Jadi tata caranya, kaifiahnya begini. Sehabis maghrib, kalau bisa sehabis maghrib, mungkin kalau memungkinkan jamaah sareng-sareng bersama-sama monggo. Kalau dilakukan sendiri-sendiri di rumah juga monggo. Caranya setelah kita tawasul kemudian membaca surat Yasin yang pertama dengan niat supaya diberi panjang umur, diberi umur yang barokah, supaya selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kuat iman Islam, ala hadiniyah, al-Fatihah gitu. Setelah membaca Fatihah terus membaca surat Yasin sampai selesai. Terus biasanya di Majmu' Syarif itu kan ada doa-doanya. Ada doa yang dibaca itu. Allahumma ya dzal manni wa la yamun alaihi ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Yang kaifiahnya macam-macam. Ada yang menganjurkan setelah membaca surat Yasin yang pertama selesai kemudian berdoa itu, membaca Allahumma ya dzal manni wa la yamunna alaihi sampai selesai. Kemudian niat membaca Yasin yang kedua kita niatkan supaya mudah-mudahan dengan barokah bacaan surat Yasin ini kita terhindar dari mara bahaya, terhindar dari penyakit. Terus diniati supaya diberi rizki, dilapangkan rizki kita, dijembarkan, diberi rezeki yang barokah, al-hadiniyah, al-Fatihah. Kemudian membaca surat Yasin. Yang kedua, setelah selesai surat Yasin terus membaca doa yang tadi, Allahumma ya dzal manni wa la yamunna alaihi ila akhirih. Kemudian yang terakhir membaca surat Yasin yang ketiga, kita niati mudah-mudahan dengan barokah membaca surat Yasin, mudah-mudahan kita diberi hati yang kaya, diberi husnul khotimah. Beri hati yang kaya itu kita ada istilah kalau orang Jawa itu sugih hati. Orang yang kaya hati itu sangat sangat dibutuhkan sekali gitu loh. Enggak gampang butuh kepada orang lain, tapi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya enggak gampang butuh, enggak terlalu tergantung dengan orang lain. Kadang itu menurut saya kan ada orang yang takutnya setengah mati dengan orang, menurut saya kayak kepada juragan umpamanya. Pada juragan takutnya setengah mati itu enggak. Kita ya sekedar umpamanya juragan ya sekedar majikan, tapi tetap kita enggak ketergantungan penuh kepada manusia, tapi tetap tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sugih hati. Dan selesai al-adhiniyah, al-Fatihah, kemudian membaca surat Yasin. Setelah selesai membaca doa. Di samping membaca surat Yasin 3 kali, juga kita dianjurkan melakukan sholat sunnah, sholat mutlak atau
sholat hajat. Tapi perlu digarisbawahi, tidak ada sholat yang namanya sholat nisfu Sa'ban. Mboten wonten, tidak ada. Kalau ada anjuran melakukan sholat nisfu Sa'ban, atau mboten usah mawon. Jadi niatnya sholat hajat. Walaupun yang dibaca mungkin ada surat-surat tertentu, tapi niatnya tetap niat sholat hajat atau niat sholat mutlak. Yang penting, atau sholat tahajud malam. Yang penting menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan amal ibadah, terus sedekah dan lain sebagainya. Mungkin sekedar tambahan masalah sedekah. Masalah sedekah itu kan biasa kalau kita itu kirim doa tahlilan itu kan ada berkat, ada makan, itu merupakan bentuk dari sedekah keluarga yang ditujukan kepada mayit yang sudah meninggal. Lah, dalam satu keterangan, ada sebuah keterangan yang mengatakan ketika kita sedekah untuk mayit, baik itu berupa makanan, baik itu berupa uang, umpamanya pas hari Jumat kita sedekah nyemplungi kotak masjid, saya niatkan sedekah ini saya tujukan kepada orang tua saya yang sudah meninggal umpamanya, itu tidak mengurangi pahala dari orang yang melakukan sedekah. Ada satu keterangan seperti itu. Jadi umpamanya kita melakukan sedekah, orang tua kita yang kita niati untuk pahalanya kita tujukan kepada orang tua kita yang sudah meninggal mendapat pahalanya sedekah. Juga kita yang sedekah mensedekahi orang tua juga mendapatkan pahalanya, tidak berkurang sedikit pun. Tidak berkurang sedikit pun. Kadang mungkin ada orang takut mau sedekah ditujukan kepada orang tua, ditujukan kepada orang tua yang sudah meninggal. Kalau itu kan banyak keterangan ya. Keterangan hadis kan banyak mensedekahi orang yang sudah meninggal. Itu sunnah. Keterangannya banyak, hadis-hadisnya banyak dari Kanjeng Nabi. Mungkin orang itu takut, aku mau mensedekahi orang tua yang sudah meninggal, nah terus aku kan nggak dapat ganjaran, tapi tidak seperti itu. Alhamdulillah ada satu keterangan yang menyebutkan tetap orang yang mensedekahi kepada orang yang sudah meninggal itu juga tidak mengurangi pahalanya orang yang melakukan sedekah. Para hadirin jamaah Masjid Al-Munirah rahimakumullah, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai malam di antara amaliyah yang baik untuk dilakukan di malam nisfu Sa'ban yang akan datang, yang tinggal berapa hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik, inayah, hidayah, diberi kekuatan supaya bisa melaksanakan amaliyah di malam nisfu Sa'ban yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampun ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.